Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dzambi. Hadir bersama kami kembali dari komunitas Kampung Silat Campang bersama saya Kang Yatna. Pemirsa channel Kampung Silat Campang yang insya Allah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya yang luar biasa kepada kita sekalian. Menyampaikan usia kita dalam keadaan sehat walafiat di bulan yang mulia ini, yaitu Syahrul Mubarak, Syahrul Ramadan tahun ini. Semoga kita bisa menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya, agar kita menjadi orang yang beruntung, agar kita kelak membawa bekal pulang sebanyak-banyaknya, karena Ramadan memang momen di mana saat kita semua diberi kesempatan untuk memperbanyak, melipat gandakan amal soleh kita yang kelak akan kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa rahimakumullah, kali ini saya akan bawakan tema tentang puasa dan hakikat pengendalian diri. Sebagaimana dari makna puasa atau dikenal dengan kata saum atau siam, maknanya ada al-imsak, artinya menahan. Adapun apa yang kita kaitkan dengan keilmuan pensucian jiwa atau tazkiyatun nafs, bisa dimaknai bahwa menahan tersebut bisa diartikan sebagai pengendalian, di mana yang bisa dikendalikan adalah dari berbagai macam unsur baik jasmani maupun rohani. Sebagaimana kita mengetahui bahwa puasa secara pemahaman yang sederhana adalah menahan diri dari segala suatu hal yang membatalkannya, dari mulai menahan diri dari makan dan minum, menahan diri dari berhubungan suami istri di siang hari. Oleh karenanya, dari segi yang sederhana tersebut kita memahami bahwa puasa mengajarkan kita untuk bisa mengendalikan diri dari hal yang paling sederhana sampai hal-hal yang mengandung hikmah di sebaliknya. Pemirsa rahimakumullah, bahwa puasa akan mengajarkan kita mengendalikan diri kita. Dan orang yang berpuasa dengan benar sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para salafus soleh, sudah pasti puasa akan menjadikan kita menjadi insan yang bisa mengendalikan diri. Sebagaimana tujuan akhir puasa adalah menjadikan kita semua orang-orang yang bertakwa. Dan salah satu indikator orang bertakwa adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya, terutama adalah mengendalikan dari hawa nafsunya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala amat sangat memahami tentang hakikat kita manusia ketika beliau berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, bahwa Allah ilhamkan kepada jiwa manusia itu jalan kefajiran, kefasikannya sebelum jalan ketakwaan. Fujuraha wa taqwaha. Kenapa bahwa jalan kepujuran, fajir atau kefasikan lebih dominan atau didahulukan ketimbang ketakwaan? Itu adalah sebagai ujian bagi manusia, bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan manusia salah satu komponen dalam dirinya yang luar biasa, yaitu berupa hawa nafsu, yang menjadikan manusia itu mulia ketika dia bisa mengendalikan hawa nafsunya, dan bisa juga menjadikan manusia sebaliknya menjadi celaka apabila manusia tersebut dikuasai hawa nafsunya, bahkan bisa jadi dikendalikan oleh hawa nafsunya. Pemirsa channel Kampung Silat Campang rahimakumullah, puasa hakikatnya adalah mengajarkan kepada kita mengendalikan diri kita. Dari hal yang paling sederhana adalah menahan diri kita untuk tidak makan dan minum kurang lebih selama 12 jam, selama 1 bulan penuh. Yang dengan demikian maka akan menumbuhkan kepada kita juga kesadaran betapa lemahnya kita, dan dengannya juga akan menimbulkan rasa sensitivitas kita terhadap penderitaan orang lain, dan kita merasakan hakikat rasa lapar,
hakikat kesulitan dan sebagainya. Selanjutnya puasa juga mengajarkan bahwa kita mengendalikan pada hal-hal yang lain. Sebagaimana kita tidak boleh menghambur-hamburkan harta kita. Mengendalikan diri kita baik ketika kita sahur maupun berbuka puasa. Kita hanya melaksanakannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW agar apa yang kita lakukan dalam puasa tersebut adalah seimbang, terukur, dan tidak berlebih-lebihan. Hanya puasa yang dengan pengendalian diri tersebutlah yang menyebabkan atau mengakibatkan puasa kita berhasil. Sebab di antara tujuan dan hikmah puasa tersebut, sebagaimana kita ungkap di awal tadi, adalah puasa hakikatnya adalah pengendalian diri kita. Dengan bisa mengendalikan diri kita dalam setiap aspek diri kita, baik pengendalian baik jasmani, rohani, emosional, dan lain sebagainya, maka kelak insya Allah puasa akan melahirkan pribadi-pribadi yang bertakwa. Di antara indikator yang orang bertakwa adalah bisa mengendalikan dirinya. Kita bisa lihat kerusakan yang terjadi di level manapun, itu diakibatkan tiada lain tiada bukan adalah ketika manusia tidak bisa mengendalikan dirinya. Semoga puasa tahun ini bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Mari kita tingkatkan kualitas puasa kita, agar puasa kita tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, tetapi kita bisa menggali lebih dalam hikmah yang terkandung di dalam ibadah puasa tersebut. Bahwa hakikat puasa adalah bisa mengendalikan diri kita, mengendalikan hawa nafsu kita, yang akhirnya kita akan mendapatkan ilham Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ketakwaan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Puasa akan menjadikan kita insan yang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.